Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jikalau Tuhan dalam segala perkara sangat tergantung kepada sikap manusia, maka saudara tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan mengalami keselamatan. Seluruhnya binasa. Tetapi kita bersyukur. Tuhan yang kita kenal, Dia berdaulat dan Dia tidak bergantung kepada siapapun. Untuk apa yang Dia putuskan dan untuk apa yang Dia lakukan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Apakah perasaan saudara ketika saudara mengalami penolakan dari orang lain? Bagaimana jikalau saudara mengalami penolakan dari orang yang saudara bantu dalam hidup saudara? Bagaimana jikalau yang menolak saudara itu adalah orang yang saudara kasihi dan dia tidak tahu membalas budi? Saudara, semakin saudara mengasihi pribadinya dan ia menolak saudara, maka semakin sakit hati saudara kepada dia, bukan? Ada berapa banyak orang yang mengalami hal itu dan mengatakan demikian, sekali-kali saya tidak lagi mau peduli dengan orang yang tidak tahu diri itu. Saudara, ketika kita membaca Alkitab, maka kita mendapati bahwa Tuhan berkali-kali mengalami pengalaman seperti itu, yaitu ditolak oleh manusia yang Ia kasihi. Yang paling tragis adalah bagaimana sikap manusia kepada Yesus Kristus, yang selalu mau berbuat baik dan mau menyelamatkan kita. Saudara, manusia menolak Yesus, dan saudara, manusia menggantungkan Dia di atas kayu salib. Mari kita membaca Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengenal karakter dari Herodes yang dikisahkan di dalam Injil ini, dia adalah Herodes Agung. Maka kita akan memahami apa yang terjadi ketika ia mendengar ada raja yang telah lahir. Apa yang akan diperbuat oleh Herodes Agung adalah mendetronisasi atau menurunkan tahta Yesus Kristus. Apakah saudara merasakan bahwa dari masa ke masa manusia selalu mendetronisasi atau menurunkan tahta Yesus Kristus?
itu berarti melecehkan kasih Allah yang demikian besar, yang memberikan anaknya bagi manusia. Tetapi manusia tidak mau menerimanya dan mendetronisasi atau menurunkan tahta Kristus itu. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, penolakan manusia kepada Mesias tidak dapat menghalangi Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia dengan mengutus Mesias, yaitu Yesus Kristus, ke dalam dunia ini. Saudara, firman Tuhan berkata, kemudian Ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, kedatangan Yesus Kristus yang pertama kali Dia datang pada masa dunia ini sangat gelap pada masa itu. Kenapa dikatakan sangat gelap? Kegelapan itu bukan saja meliputi bangsa-bangsa di dunia ini yang dikuasai oleh pemerintahan Romawi, namun kegelapan itu juga meliputi umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, di mana di dalam umat Tuhan terjadi kemunafikan yang amat berat. Dan disitulah, saudara, Tuhan mengutus anak yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia untuk menyatakan kasih-Nya. Maka tidak heran, saudara, kita membaca di Injil, sejak Dia dilahirkan sampai Dia mati di atas kayu salib, bahkan sampai Dia bangkit dari antara orang mati, maka saudara, kita menyaksikan ada penolakan yang masif dari manusia. Dan ketika dikatakan manusia, saudara, itu bukan manusia dari bangsa-bangsa lain semata-mata yang diwakili oleh pemerintahan Rom, tetapi juga dari umat Tuhan, yaitu bangsa Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa kontras pada masa manusia sedang dalam kegelapan yang amat gelap, Allah justru datang menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Dan ketika manusia dengan masif menolak kasih Allah itu, namun Allah, Dia tetap mengasihi manusia. Bahkan Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang dapat membatalkan dan menghalangi Allah mengasihi kita. Oleh karena itu, saudara, Rasul Paulus pernah menuliskan seperti ini, bahwa siapakah yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah itu, yaitu kasih Kristus? Saudara, tidak ada. Saudara, kasih Allah itu menembus kegelapan yang paling gelap. Kasih Allah itu menembus dosa-dosa penolakan yang masif. Kasih Allah itu menembus kekuasaan manusia yang diwakili oleh pemerintahan Rom yang berkuasa pada zaman itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Herodes dengan segala kekuasaannya, dia berusaha menolak dan menghilangkan raja yang baru lahir itu. Tetapi Tuhan, Dia tidak pernah gagal dalam rencananya. Saudara, hari ini ada banyak orang bukan saja menolak Yesus Kristus, tetapi berusaha menurunkan Dia dari tahtanya, bahkan melecehkan Dia, bahkan menghina Dia. Saudara, apakah kasih Allah terhalang? Tidak sama sekali. Apakah rencana Allah batal? Tidak sama sekali. Saudara, kita tahu Herodes Agung telah lama mati. Tetapi saudara, Yesus Kristus yang telah mati
yang digantung di atas kayu salib itu, yang telah dikuburkan itu, dia sampai hari ini, dia hidup selama-lamanya. Saudara, manusia yang menolak satu kali akan binasa, tetapi Kristus dia hidup selama-lamanya. Dan manusia yang menolak satu kali mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat. Dan jangan lupa, Kristuslah yang menghakimi mereka semua. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita mengasihi Kristus. Karena Kristus menyatakan betapa besar kasih Allah kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkau menolong kami supaya kami memahami betapa dahsyat kasih Allah itu, yang tidak dapat dibatalkan, tidak dapat dihalangi. Oleh karena itu kami bersyukur, kami aman di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.